Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, cermat, dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Nah, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Ibu, yaitu siapa? Ya, Yuli Triana Dewi, yang tentunya untuk kita lebih mengenal pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mengupas tuntas tentang puisi rakyat, yaitu meliputi pantun, gurindam, dan juga syair. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki ke bab 6 nih, yaitu tentang mengapresiasikan dan mengkreasikan cerita fabel. Apa sih cerita fabel? Ayo. Nah, clue-nya adalah kalian bisa perhatikan background yang ada di belakang ibu, yaitu banyak jenis-jenis binatang seperti jerapah, gajah, zebra, dan lain-lain. Nah, dari gambar tersebut ada yang sudah tahu belum nih pengertiannya apa? Ya, benar, cerita fabel berkaitan dengan cerita kehidupan binatang. Ingin lebih jelasnya? Yuk disimak video ibu terus. Secara etimologis, fabel itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu fabula. Untuk pengertian fabel itu sendiri adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Fabel termasuk ke dalam cerita fiksi ya anak-anak. Di dalam cerita fabel disebut juga cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel itu berkaitan dengan binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan yang terpuji. Tapi mereka ada juga loh yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Nah, cerita fabel ini tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak ya, tapi juga kepada orang dewasa. Karena dalam cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri fabel. Ciri yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Nah, ciri yang kedua, watak tokoh digambarkan seperti manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara ya. Nah, yang keempat, ceritanya memiliki rangkaian peristiwa sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Ciri yang kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, ataupun kolam. Nah, ciri yang keenam yaitu ada ciri bahasa yang digunakan pada fabel. Yang pertama, menggunakan kata naratif atau peristiwa. Contohnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Yang kedua, ada kalimat langsung berupa dialog. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau menggunakan bahasa percakapan. Selanjutnya, ada unsur intrinsik pada fabel. Nah, untuk unsur intrinsik itu sendiri artinya unsur dari dalam sebuah karya yang membangun karya atau cerita tersebut. Meliputi yang pertama ada tema. Tema ini ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema ini dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan oleh tokoh atau keseluruhan peristiwa sebab akibat pada ceritanya. Nah, yang kedua ada tokoh. Tokoh ini orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ada tokoh utama dan ada juga tokoh pendamping. Ciri-ciri tokoh utama yaitu sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita. Sedangkan tokoh pendamping adalah tokoh tambahan. Nah, unsur intrinsik yang ketiga ada penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Ada yang karakter protagonis atau baik, atau karakter antagonis atau buruk.
Unsur intrinsik yang keempat yaitu ada watak tokoh. Dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Nah, yang kelima ada setting atau latar, yaitu tempat dan waktu kejadian serta suasana di dalam sebuah cerita. Nah, ada 3 jenis nih latarnya. Yang pertama ada latar tempat, yaitu hutan, sungai, lembah, dan juga kolam. Latar waktunya ada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Nah, latar suasananya ada sedih, senang, bahagia, marah, lucu, dan lain sebagainya. Nah, unsur intrinsik yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Unsur intrinsik yang ketujuh yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada 2 jenis sudut pandang nih. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, diceritakan oleh kata ganti aku, saya, atau kami. Nah, yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Nah, unsur intrinsik yang terakhir atau yang kedelapan ada amanat. Amanat ini pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, amanat dapat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Nah, itulah unsur intrinsik dari fabel. Setelah kita mengetahui unsur intrinsik dari fabel tersebut, kita akan mencoba menentukan unsur intrinsik dari fabel yang berjudul Belalang Sembah. Mari kita baca terlebih dahulu. Belalang Sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka, para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu, karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu, dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke dalam sarang kalian? Sang semut menjawab, Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin? Kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang, semut tetap tekun mengumpulkan makanannya. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut.
dia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang itu. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Nah, inilah unsur intrinsik pada fabel Belalang Sembah. Temanya, pelajaran hidup atau bijak dalam menyiapkan masa depan. Tokohnya, Belalang Sembah dan semut. Penokohannya, Belalang Sembah antagonis, semut protagonis. Watak tokoh, Belalang Sembah pemalas karena hanya menari menjelang musim dingin tiba. Semut rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin tiba. Latarnya yaitu latar tempat, hutan, dan rumah semut. Latar waktunya pagi hari dan awal musim kemarau. Latar suasana sengsara. Selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam fabel Belalang Sembah menggunakan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami dan dapat membangun serta mengembangkan daya ingat anak untuk hal positif. Sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga mereka. Amanatnya, janganlah menjadi pemalas karena akan membawa kesulitan kepada diri kita sendiri. Nah, itulah telaah unsur intrinsik dari fabel Belalang Sembah. Setelah menelaah unsur intrinsik pada fabel, maka selanjutnya adalah mengenal jenis-jenis fabel. Jenis fabel terbagi atas dua. Yang pertama ada fabel alami dan yang kedua ada fabel adaptasi. Nah, fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, sedangkan singa diberi watak buas dan juga ganas. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat lain sebagai latar. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada alur fabel. Alur fabel ini terbagi juga ya menjadi dua. Yang pertama, alur fabel dengan koda, yang berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit atau diberikan pesan pengarang di akhir cerita. Nah, yang kedua ada fabel tanpa koda, yang artinya tidak memberikan secara eksplisit atau tidak ada pesan pengarang di akhir cerita. Pembaca dibiarkan menyimpulkan sendiri amanat yang terdapat di dalam sebuah cerita. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembahasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Oh ya, jangan lupa ya untuk tetap kerjakan tugasnya dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!